Pada pembahasan kali ini akan diberikan beberapa konsep terkait dengan vektor dan modulus pada bilangan kompleks. Ini kalau kita tinjau dari sisi geometrisnya, kita bisa menemukan konsep vektor dan modulus. Sebelumnya telah diberikan konsep bahwa bilangan kompleks itu bisa direpresentasikan dengan titik. Yang kemarin itu seperti ini kurang lebih. Katakanlah bilangan kompleks X tambah Y I. Ini X nya, ini Y nya, itu direpresentasikan oleh ini Z nya. Ini Z sama dengan X, Y. Sekarang pengembangan lebih lanjutnya, ternyata selain dalam bentuk koordinat juga bisa dinyatakan dalam bentuk arus garis berarah atau biasa kita katakan sebagai vektor ya. Bentuknya seperti ini, kita bisa buat dia seperti ini vektor. Sehingga kalau kita perhatikan bentuk ini, dia nanti itu dari sisi gambarnya, kalau kita perhatikan dia nanti memiliki panjang vektor nantinya ini. Jadi setelah dia diinterpretasikan sebagai vektor, dia nanti akan memberikan kita adanya konsep panjang vektor. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, ternyata konsep vektor ini juga konsep vektor yang ada di di vektor yang biasanya kita pelajari juga berlaku di konsep di bilangan real ini, di bilangan kompleks ini. Contoh, misalnya kita punya set 1 X1 tambah Y1 dan set 2 seperti ini, X2 tambah Y2. Jumlahannya kan seperti ini menurut definisi penjumlahannya. Jika kita bawa bentuk ini ke bentuk vektor, set 1 tambah set 2, set 1-nya misalnya yang ini set 1, ini set 2. Menurut penjumlahan vektor yang di pelajaran tentang vektor itu kan, untuk menjumlahkannya berarti mempertemukan pangkal set 2 dengan ujung set 1 sini. Berarti ini set 2-nya. Kemudian kita ambil jarak terpendek dari pangkal set 1 ke ujung set 2. Berarti yang ini yang panjang. Itu konsep vektorisnya, konsep vektornya. Ternyata ini sama saja dengan di bidang kompleks juga begini ini. Set 1 tambah set 2 kan memang ini hasilnya sesuai dengan konsep vektor. Berarti kita bisa lihat bahwa konsep yang ada di vektor itu berlaku di bidang kompleks ini ketika kita memandang bilangan kompleks itu sebagai vektor. Ini salah satu kelebihannya. Selanjutnya kita lihat bahwa dengan memperoleh konsep ini, ternyata tidak semua juga sifat vektor ini bisa kita konsep yang ada di vektor itu bisa kita terapkan kita bisa anggap sama dengan yang ada di sistem bilangan kompleks ini. Contohnya, perkalian di vektor itu kan dikarenakan ada dua. Misalnya kita punya vektor U dan vektor V. Ini kan ada dua perkaliannya, ada perkalian dot, ada perkalian cross. Di sisi lain ini hasilnya skalar, ini di konsep vektor, ini hasilnya vektor. Di konsep sistem bilangan real itu perkalian dua bilangan kompleks itu menghasilkan bilangan kompleks, tapi nilainya bukan dari perkalian cross yang ini, tidak seperti itu. Ya tentu hasilnya masih berada di bidang kompleks, tetap ada di bidang kompleks, tapi dia tidak sama dengan konsep perkalian cross di vektor ini yang biasa kita pelajari. Jadi harap itu dibedakan. Selanjutnya, seperti tadi yang saya katakan, dengan melihat adanya ruas garis ini, maka kita bisa melihat bahwa memunculkan konsep panjang vektor di sini. Itulah selanjutnya yang kita katakan modulus. Berarti jika kita punya Z sama dengan X tambah Y, ini kan bilangan kompleks, maka kita didefinisikan modulus Z ini ditulis mutlak Z, absolut Z, tulis, kemudian definisikan mutlak Z itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, atau kita bisa katakan ini adalah panjang vektornya, seperti itu. Sehingga kita bisa menginterpretasikan bahwa modulus dari satu vektor adalah
dari suatu bilangan kompleks adalah panjang vektor yang merupakan interpretasi bilangan kompleks tersebut, atau bisa langsung dikatakan jarak titik pangkal ke koordinat x, y untuk bilangan kompleks z x tambah y. Seperti itu. Saya kira cukup jelas terkait dengan interpretasinya dan arti dari modulusnya. Selanjutnya dari sini kita bisa membawanya ke konsep yang lain, yaitu pengurangan. Coba saya ambil dulu. Baik, sebelum kita masuk ke konsep pengurangan, kita lihat contoh dulu terkait modulus ini. Contoh pertama, misalkan kita punya bilangan kompleks itu minus 3,2 sama 1,4. Modulusnya ini menurut rumus atau definisi, menurut definisi modulusnya berarti ini kan minus 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat, hasilnya akar 13 diakarkan. Ini modulus dari bilangan kompleks 1 tambah 4 itu 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat diakarkan, berarti akar 13 dan akar 13. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bilangan kompleks ini memiliki jarak yang lebih jauh ke titik pangkal dibandingkan dengan kompleks ini, atau bisa kita katakan kompleks minus 3 tambah 2i itu lebih dekat ke titik pangkal koordinat bilangan kompleks dibandingkan dengan bilangan kompleks 1 tambah 4i. Seperti itu konsepnya. Selanjutnya kita bisa menghitung ini jarak antara dua titik ini, kita bisa hubungkan dengan vektor juga. Misalnya setelah kita sudah mempelajari sepertinya definisi pengurangan di kompleks ini, set 1 kurang set 2. Menurut pendefinisiannya sendiri itu kan berarti seperti ini. Sebenarnya kalau kita representasikan ke vektor, ini sama saja dengan mengatakan bahwa khusus untuk modulusnya, modulus dari set 1 kurang set 2 adalah panjang dari vektor yang merepresentasikan ini, vektor set 1 kurang set 2. Seperti itu. Jadi misalnya ini gambarnya, ini set 1-nya ke sana, ini set 1-nya x1, y1, set 2-nya itu ini x2, y2. Maka vektor set 1 kurang set 2 kan hasilnya ini menurut definisi di vektor, dan di kompleks juga akan mengikut seperti itu, karena sebagaimana penjumlahan berarti pengurangan juga akan mengarah atau ke konsep yang mengarah ke konsep vektor yang biasanya. Sehingga panjangnya dari set 1 kurang set 2 inilah yang dimaksud dengan jarak antara dua titik itu. Ini set 1 kurang set 2 ketemu panjangnya sama. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa setelah kita merepresentasikan set 1 kurang set 2 sebagai vektor dan kita menemukan konsep panjang ini, panjang garis di sini, berarti kalau dia adalah panjang garis, panjang vektor, maka tentu kita bisa menulis bahwa set 1 kurang set 2 sama dengan ini rumusnya. Seperti itu rumusnya, berarti modulus dari set 1 kurang set 2 sama dengan x1 kurang x2 kuadrat ditambah y1 kurang y2 kuadrat, mereka ini diakarkan. Seperti itu. Saya kira cukup jelas untuk yang ini. Selanjutnya kita bisa lihat ini. Selanjutnya misalnya kita punya suatu bilangan kompleks z yang merupakan titik-titik yang berada pada lingkaran dengan pusat Z0 dan jari-jari R. Jadi kita pandang dia sebagai koordinat di sini ceritanya, yang memenuhi persamaan, maka kita bisa katakan bahwa dia memenuhi persamaan Z kurang Z0 sama dengan R. Bisa katakan dia memenuhi ini persamaan dalam variabel kompleks Z kurang Z0 sama dengan R. Dan begitu ya sebaliknya. Himpunan titik-titik ini secara sederhana adalah lingkaran ini Z kurang Z0. Artinya kalau kita, sebenarnya begini maksudnya, artinya kalau kita punya persamaan variabel kompleks seperti ini, Z mutlak Z kurang Z0 atau modulo Z kurang Z0 sama dengan R, variabelnya Z, konstantanya Z0 itu adalah bilangan kompleks tertentu, R itu satu bilangan real positif, maka ini merepresentasikan lingkaran dengan pusat Z0 dengan jari-jari R di bidang kompleks. Begitu juga kalau kita mau merepresentasikan
suatu lingkaran pada bidang kompleks yang berpusat di Z0 dan jari-jari R itu sama dengan mengatakan itu adalah persamaan dalam bidang kompleks modulo Z kurang Z0 sama dengan R, seperti itu. Selanjutnya dari konsep ini kita melanjutkannya ke contoh. Misalnya kita punya persamaan Z kurang 1 tambah 3i sama dengan 2. Berarti menggunakan konsep yang tadi kita temukan di sini, berarti ini menyatakan atau ini merepresentasikan suatu lingkaran yang berpusat di 1, minus 3 dan jari-jarinya 2 ini. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau terapkan langsung ini, bawa saja ini ke sini. Langsung kelihatan konsep lingkarannya. Tapi set satunya kita ambil Z. Set satunya kita ambil Z. Berarti di sini kita punya Z kurang ini 1, minus 3 sini. Sama dengan masukkan ke sini. Z itu anggaplah variabelnya X. Berarti X kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan di sini jari-jarinya berapa? Ini jari-jarinya 2. Bukankah ini adalah persamaan lingkaran ini? Ini kan X kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan 4. Ini persamaan lingkaran dengan jari-jari 2. Seperti itu, makanya bisa diinterpretasikan demikian.